Welcome to our channel. Puan Maharani. Baru-baru ini namanya menjadi perbincangan hangat kalangan media karena sikapnya yang tiba-tiba mematikan mikrofon peserta sidang saat tengah berlangsungnya sidang paripurna yang membahas Undang-Undang Cilaka di gedung DPR RI yang menuai penolakan di masyarakat. Nah, seperti apa sih sebenarnya sosok Puan Maharani ini? Tanpa perlu berlama-lama lagi, Data Fakta akan mengulasnya hanya untuk kalian. Carilah tempat mendengar yang nyaman dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Lahir dari keluarga presiden, Puan Maharani Naksatra Kushala lahir pada 6 September 1973 di Jakarta dari pasangan Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kemas. Selain itu, ia juga merupakan cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ia masuk ke sekolah dasar perguruan Cikini pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun 1988 di SMP Perguruan Cikini dan masuk SMA Perguruan Cikini di tahun 1991. Setelah lulus, ia melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia di FISIP jurusan Komunikasi Massa pada tahun 1994. Saat kecil, ia mulai bersinggungan dengan dunia politik untuk pertama kalinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Di usia menjelang remaja itu, Puan mengikuti perjalanan politik ibunya yang tengah mendapat tekanan oleh Orde Baru. Ia bahkan harus menyaksikan ketika ibunya dikonfrontir langsung oleh penguasa Orde Baru yang melarang Megawati masuk dalam struktur PDI. Lahir dari keluarga presiden membuatnya belajar sejak dini bagaimana menghadapi tekanan politik dan tetap berpegang teguh pada perjuangan. Perempuan pertama pemimpin DPR. Puan Maharani mulai terjun di dunia politik pada tahun 2006. Saat itu ia bergabung di KNIP sebagai anggota DPP bidang luar negeri. Selepas itu ia kemudian bergabung dengan PDIP, partai yang sejak lahir sudah dipimpin ibunya sampai sekarang. Pada tahun 2009 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Dalam beberapa kesempatan saat berkampanye, ibunya mengatakan kalau Puan merupakan sosok penerusnya. Hasilnya, ia mendapat suara terbanyak kedua di tingkat nasional. Di parlemen, Puan yang tergabung di Komisi 4 DPR dan dipercaya menjadi ketua fraksi PDIP sejak 23 Januari 2012. Di pemilu 2014, ia kembali menduduki kursi DPR di Komisi 6. Tak lama menduduki kursi DPR, ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Jokowi yang menempatkannya sebagai menteri termuda saat itu dengan usia baru menginjak 41 tahun. Kemudian pada tahun 2019 saat PDIP memenangi kursi terbanyak di pemilu 2019, sidang paripurna DPR secara resmi memilih Puan Maharani menjadi ketua DPR RI periode 2019 sampai 2024. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua DPR setelah 74 tahun kemerdekaan Republik ini. Menteri kesayangan Jokowi. Seperti yang telah disebutkan di poin sebelumnya, kalau Puan Maharani tercatat pernah ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK pada periode 2015 sampai 2019 sebelum terpilih sebagai ketua DPR RI. Saat itu ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tetapi tahukah kamu kalau ternyata Puan Maharani disebut-sebut sebagai menteri kesayangan Jokowi karena statusnya sebagai putri dari Ketua Umum PDIP yang membawa Jokowi hingga ke tampuk pemimpin. Hendra Budiman dalam bukunya Para Pembisik Jokowi Agenda Kepentingan yang Tersembunyi tahun 2015 bahkan menyebut kalau Puan Maharani merupakan satu-satunya calon menteri saat itu yang tidak pernah dipanggil menghadap ke istana saat seleksi menteri oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari tirto.id, di Kabinet Kerja periode pertama, Jokowi diketahui beberapa kali melakukan bongkar pasang menteri. Tetapi hanya Puan Maharani lah yang satu-satunya Menko yang tidak pernah tersentuh reshuffle kabinet. Tidak dapat dimungkiri kalau jabatan tinggi yang diperoleh Puan Maharani semasa bergelut di dunia politik tak terlepas dari pengaruh ibunya sebagai mantan presiden sekaligus ketua partai PDIP.
Meminta orang miskin untuk diet. Puan Maharani yang memiliki keberuntungan di karier politik berkat keterlibatan keluarganya yang membuatnya memiliki jabatan penting tak terlepas dari beragam kontroversi. Pada tahun 2016, saat masih menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ia pernah menghadiri penyaluran raskin di Bali dan membuat polemik karena ujarannya. Saat itu, dalam sambutannya, Puan menyebut kalau masalah kemiskinan di Bali dan daerah lainnya terjadi salah satunya karena banyaknya raskin yang disalahgunakan dan dipolitisasi oleh berbagai pihak. Namun di sela sambutannya, ia meminta rakyat miskin untuk menerapkan diet dan tak segan menyuruh mereka untuk tidak makan terlalu banyak. Akibat pernyataan itu, ia dikecam oleh berbagai kalangan dan dianggap tidak peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat miskin. Bahkan waktu itu, politikus Gerindra Sodik Mujahid menyebut Puan tidak berpengalaman menjadi seorang menteri. Sodik menganggap Puan tidak bisa mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menko. Impor guru asing. Ketika masa jabatannya akan berakhir sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani pernah dikritik oleh Ikatan Guru Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI karena mewacanakan akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada 9 Mei 2019 lalu. Puan bahkan ingin memfasilitasi para tenaga pengajar asing yang mengalami kendala bahasa untuk diberi fasilitas penerjemah serta perlengkapan ahli bahasa. Mengenai wacana tersebut, Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mengkritik Puan dan mengatakan kalau jumlah guru di Indonesia sudah sangat mencukupi. Ramli menyarankan ketimbang melakukan impor guru asing, lebih baik meningkatkan kompetensi dosen-dosen LPTK sebagai penghasil guru. Sementara Satriawan Salim yang merupakan Wakil Sekjen FSGI menilai wacana Puan sangatlah keliru dan tidak bijak. Ia menyarankan pemerintah lebih fokus untuk memberdayakan guru-guru yang telah dikirim belajar dan kuliah ke luar negeri oleh Kemendikbud. Pernyataan kontroversi di Sumbar. Fakta yang satu ini tentu masih banyak yang mengingatnya, ya kan? Ya, apalagi kalau bukan pernyataan kontroversial Puan Maharani terkait Sumatera Barat yang ia anggap sebagai provinsi yang tidak mendukung negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Pernyataan itu diutarakan Puan Maharani di sela penyampaian dukungannya terhadap pasangan Mulyadi Ali Mukni di kancah Pilkada Sumbar yang digelar DPP PDIP secara virtual pada 2 September 2020. Dilansir dari Tempo.co, pernyataan Puan Maharani itu langsung direspons Direktur Eksekutif Fox Poll Center Research and Consulting, Tangi Sharwis Caniago, yang menganggap ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait Sumatera Barat dapat merugikan Puan yang disebut-sebut bakal maju di pemilihan presiden 2024 mendatang. Selain Pangi, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Handi Riza juga angkat bicara yang menilai pernyataan Ketua DPP PDIP itu telah menyinggung perasaan masyarakat Sumbar. Handi bahkan menuntut Puan Maharani mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat karena menurutnya masyarakat Sumbar termasuk salah satu yang berjuang melahirkan Pancasila di Indonesia. Mematikan mikrofon peserta sidang. Seperti yang telah diketahui kalau Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi perbincangan hangat karena aksinya yang tertangkap kamera saat mematikan mikrofon peserta sidang paripurna dari anggota fraksi Partai Demokrat. Irwan Feho yang menginterupsi jalannya rapat pengesahan RUU Cipta Karya pada 5 Oktober 2020 di gedung DPR. Sejumlah potongan video yang menampilkan aksinya itu kemudian beredar luas di media sosial, menjadikan namanya menempati trending topik di Twitter dan semua media sosialnya kebanjiran kritik oleh para netizen Indonesia. Tak hanya itu, ia juga mendapat kritikan tajam oleh peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus. Dilansir dari lingkarmadiun.com, menurut Lucius, aksi Puan Maharani menunjukkan tidak taatnya ia terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Henry Satrio yang juga menyayangkan aksi Puan tersebut menganggap sikap Puan tidaklah bijaksana dan menyarankannya untuk lebih belajar banyak mendengarkan. Dan seperti kontroversi yang biasanya ia buat, Puan Maharani tidak pernah berani mengklarifikasi sikap yang kekanak-kanakannya itu. Itulah tadi sosok Puan Maharani, Ketua DPR RI, dengan segudang kontroversinya yang membawa dia ke tampuk pimpinan hanya berkat pengaruh keluarga besarnya. Bagaimana pendapatmu?